Aku menjadi jenius berkedip di Akademi Sihir. Bab 27, Bagian 1. Waktu luang setelah sekolah. Biasanya Aisel akan belajar di ruang SDL, tetapi hari ini dia tidak bisa. Baek Yusol. Pikirannya kacau. Jelas berkat bantuannya, dia berhasil melewati jebakan Mason. Namun apa yang dia lakukan setelah itu? Setidaknya dia tahu bagaimana melakukan salah satu hal yang telah diajarkan oleh Baek Yusol. Jadi itu belumlah akhir. Di tempat itu, dia menciptakan resep itu di tempat. Itu tidak bisa dipercaya. Dengan ide dan bakatnya sendiri, tampaknya mustahil dia bisa mencapai sejauh itu. Meskipun alkimia bukanlah arus utama, masalahnya adalah pengetahuan Baek Yusol tidak terbatas pada alkimia. Rumor sudah menyebar di seluruh departemen. Seorang jenius yang masuk tanpa persiapan apapun. Baek Yusol menyerahkan semua pertanyaan dalam tes penempatan kelas yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan menerapkan rumus yang dihafal di kertas kosong. Jika itu adalah tes setingkat siswa biasa, tentu saja, namun tes penempatan kelas Stella setara dengan sebagian besar ujian perguruan tinggi. Seorang siswa yang belajar secara normal dan masuk ke sekolah menengah tidak akan mampu memecahkan masalah setingkat perguruan tinggi. Namun, siswa-siswa Stella semuanya berbakat dan merupakan hal yang wajar bagi mereka untuk memecahkan soal karena mereka telah menerima pendidikan dini. Namun, Baek Yusol tidak memiliki kemewahan itu. Dia masuk tanpa persiapan apapun dan berhasil memecahkan 3 pertanyaan sihir yang tidak bisa dipecahkan oleh orang lain. Selain itu, meskipun dia tertinggal dari yang lain, dia belajar dengan sembrono, tetapi sudah mulai menonjol. Dia tidak terjebak dalam mata pelajaran apapun, dan ide-idenya dikagumi serta diakui oleh semua anggota fakultas. Aisel memegang wajahnya dengan kedua tangan. Anakku. Tiba-tiba dia mengingat kematian ayahnya. Anakku yang tercinta. Dimanapun kau pergi, kau akan mengetahui kebenaran. Ayahnya meninggalkan pernyataan yang membingungkan. Ayah yang menjadi embun dan hilang dengan noda pengkhianat. Dia masih belum memahami maksud ayahnya. Namun, alasan dia masih hidup adalah untuk balas dendam. Adolevit, keluarga kotor yang menjadikan ayahnya sebagai pengkhianat yang akhirnya menyebabkan kematiannya. Dia tidak bisa melupakan wajah wanita terkutuk yang membunuh ayahnya. Dia harus membalas dendam. Dia harus menancapkan pisau tajam balas dendam ke hati mereka yang telah menjatuhkan ayahnya dan dirinya ke dalam jurang. Untuk itu, dia harus menjadi yang terbaik. Karena aku adalah seorang anak ajaib. Karena aku adalah seorang penyihir dari surga dan disebut sebagai jenius yang tak tertandingi. Hanya ada satu cara balas dendam yang tersisa untuknya, yang telah kehilangan segalanya. Menjadi penyihir yang lebih hebat dan lebih unggul dari 2 putri Adolevit dan mencapai ranah langit. Jika dia menjadi penyihir terbaik yang mengendalikan seluruh dunia sihir, dia akan mampu mengembalikan semua rasa malu, penderitaan, dan kesulitan yang telah dia alami. Ngomong-ngomong, kali ini apa peranku? Bukankah aku hanya menjadi beban mati yang tidak berbeda dengan asisten yang membuat ramuan bergantung pada improvisasi dan pengetahuan siswa lain? Dia tidak bisa melakukan apapun. Dia harus menjadi yang terbaik. Dia tidak berpikir apa-apa. Dia pikir dia akan mampu mengatasi segala kesulitan dan rintangan yang dia hadapi. Aku harus menjadi berbeda. Aisel menggertakkan giginya dan berdiri. Tidak ada waktu untuk tenggelam dalam rasa malu. Bahkan pada saat ini, Baek Yusol pasti sedang naik lebih tinggi darinya. Dan Hong Biyon, yang dulunya adalah saingannya, sudah berdiri lebih tinggi darinya dengan pendidikan elit yang menyeluruh di keluarga kerajaan. Tidak lagi, dia tidak bisa tertinggal lebih jauh dari itu. Slurp! Sejak aku datang ke Akademi Stella, ada sesuatu yang selalu ingin aku lakukan. Minum Americano dengan elegan di Cafe Stella. Minum kopi yang diseduh dengan biji kopi berkualitas tinggi sambil melihat pemandangan malam di teras yang luas benar-benar seperti menjalani kehidupan santai yang mewah seperti para bangsawan, bukan? Well, aku ingin minum satu lagi. Tapi, aku meminumnya dalam satu tegukan tanpa mengatakan apa-apa. Sejujurnya, aku bahkan tidak tahu rasanya seperti apa. Kopi campuran yang biasa aku ambil dari mesin penjual otomatis seharga 300 won lebih enak. Wah, ini sangat mahal dan rasanya tidak enak. Setelah berbaring di kursi, aku berpura-pura melihat pemandangan malam dan mengaktifkan sentient spec-ku, Mason Tyrant. Progres kontaminasi sihir gelap, 37%. Meskipun dipermalukan dalam tugas kelompok terakhir, progresnya masih hanya 37%. Bagaimana aku bisa mempercepat ini lagi?
Seiring berjalannya waktu, tingkat kontaminasi bisa meningkat secara alami, tetapi saat itu akan terlalu terlambat. Jika suatu insiden tertentu menyebabkan kontaminasi profesor meningkat secara eksplosif sekaligus, insiden itu akan terjadi tanpa waktu untuk mengatasinya. Tujuanku adalah membuatnya mencapai 50% agar pembasmi iblis kegelapan menyadari keberadaan Mason, tetapi rencananya tidak berjalan sesuai harapan. Kau ditakdirkan untuk mengikuti takdirmu sendiri. Dalam waktu 3 bulan akan ada sebuah insiden. Kontaminasi sihir gelap. Profesor Mason Tyrant secara acak memengaruhi satu siswa. Aku tidak tahu persis siapa yang akan terpengaruh. Bukan karena aku tidak bisa menghafal cerita, tetapi karena ada banyak cabang dalam satu episode seperti dalam permainan simulasi dan mustahil untuk memastikan masa depan dunia ini. Namun ada beberapa kandidat tetap. Jackie, teman Edna, Arshuang, gadis dari faksi Hongbion, dan Hewon Riang. Akan lebih buruk jika Hewon Riang terseret. Bahkan di antara ratusan ribu pemain, sangat sedikit orang yang pernah melihat kontaminasi sihir gelap Hewon Riang. Namun, satu hal harus diwaspadai. Kontaminasi sihir gelapnya segera berujung pada akhir buruk. Tetapi ada seseorang yang bisa aku prediksi kira-kira. Jackie, anak itu yang paling mencurigakan. Tidak ada alasan khusus, tetapi karena dia menjadi penyihir gelap dengan kemungkinan lebih dari 90%. Tentu saja itu belum dipastikan, jadi tidak ada cara untuk mengetahuinya. Sekarang setelah kupikirkan aku harus mengencang otot bahuku. Dengan pikiran itu aku bangkit. Saat aku keluar dari kafe dan berjalan perlahan menuju tempat latihan, seseorang duduk di taman, melihat ke arahku. Edna, dia melihatku, lalu berdiri dan mendekat. Dia mendekat cukup dekat hingga membuat suasana menjadi tidak nyaman, mengibaskan rambut hitam pendeknya, dan bertanya dengan tegas. Apa kau? Apa maksudmu? Kau tidak menjawabku dengan benar terakhir kali. Identitasmu. Apakah ini pertanyaan lain? Sebenarnya saat aku menjalani tugas kelompok sebelumnya, aku mulai memikirkannya. Informasi masa depan yang aku ketahui dan informasi masa depan yang Edna ketahui berbeda. Karena dia mengingat semua cerita kecil, sementara aku hampir tidak tahu apa-apa. Namun, jika aku bisa mendapatkan kepercayaan dari Edna, aku bisa menggabungkan dua potongan informasi. Jika tidak diragukan lagi, proses mencapai akhir sejati juga akan menjadi lebih mudah. Sekarang atau tidak pernah. Gulp, tenggorokanku bergerak. Aku belum bisa memahami niat sebenarnya, tetapi keinginanku untuk menemukan jalan yang lebih mudah terus menggoda aku berulang kali. Dan bukan naluriku yang menghentikan godaan itu. Peringatan, narasi kurang, peringatan. Jangan katakan kepada siapapun bahwa kau adalah penjelajah waktu. Peringatan. Jangan bagikan pengetahuan dan informasi yang kau ketahui dengan orang tersebut. Aku benar-benar akan gila.